afraid, though I would fail. But I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I let go the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. Well, I'm not afraid, though I would fail. But I'm not giving up, not gonna give up. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka ujian promosi doktor Saudara Mustika Kusuma Basir, saya nyatakan dibuka. Berada dalam kondisi kesehatan sehat secara fisik dan mental. Alhamdulillah sehat, Prof. Alhamdulillah sehat. 2008 S2 Magister Management Mungin Makassar 2011. Human Resources Gerakan Nasional Indonesia Kompeten 2022-2024. Haji Amil Mahmud SC MSc. Saya singkat saja karena waktunya cuma 5 menit. Jadi pertanyaan saya yang pertama kepada Romo Petrus, apa motivasi Romo Petrus melanjutkan pendidikan S3? Padahal Anda bukan tenaga pendidik, bukan akademisi. Anda adalah tenaga profesional di bidang industri jasa perhotelan. Tentu saja ada background-nya, pemikirannya apa sehingga dia Anda melanjutkan pendidikan S3. Silakan. Menggunakan pendidikan S3 lebih tinggi, padahal saya profesional. Saya terpanggil secara untuk mengatasi saya sendiri bahwa saya harus mengupgrade diri saya, mereskill diri saya, karena saya adalah orang praktisi. Sehingga yang nantinya pada saat saya sudah tahu teori dan saya sudah tahu di lapangan. Dan ini untuk lebih meningkatkan kinerja yang ada di Gamara Hotel Makassar. Dan saya punya cita-cita terakhir, pengen punya amal jariah yang bisa jadi dosen. Di mana keunggulan dari ditinjau dari aspek objek penelitian, metode kemudian sampel dengan kekuatan sampel yang lumayan besar. Coba dikemukakan. Alhamdulillah, saya juga masuk di dalam Gamara Hotel Makassar, sehingga ini merupakan introspeksi untuk ketika kita melakukan suatu pengambilan keputusan,
tanpa melakukan penelitian itu akan bersifat bias. Namun ketika saya terjun untuk melakukan penelitian, saya akan lebih paham, lebih jelas untuk mengambil secara terukur tindakan apa saja yang saya lakukan untuk menerapkan di perusahaan saya di Gamara Hotel Makassar. Pertanyaan saya adalah pada hipotesis pertama, ya. Mana variabelnya adalah motivasi kerja Islami berpengaruh langsung kepada kepuasan kerja. Itu hasil statistiknya signifikan. Yang saya lihat di dalam variabel dari definisi operasional variabel motivasi kerja Islami itu saya lihat produknya adalah lisan, ya, lisan, amanah, dan tanggung jawab itu sangat baik. Artinya kalau motivasi kerja Islami ini semakin baik, kinerja maka kepuasan kerja juga semakin baik, gitu ya. Nah, kalau saya lihat indikator itu betul adalah sangat saya apresiasi karena di sana itu adalah sesungguhnya implikasi dari proses akhir dari suatu keimanan seseorang. Jadi ibaratnya ini objeknya adalah kinerja karyawan Hotel Gamara. Ibaratnya itu karyawan Hotel Gamara mulai pimpinan sampai yang paling rendah, walaupun disuguhkan atau adalah semacam sogokan atau apa 1 miliar itu tidak akan diambil kalau tidak diberikan dengan sesuai aturan, misalnya kayak itu bisa dapatkan. Tapi saya tidak usah dulu masuk ke aturannya. Ini ada dulu bahwa menjadi motivasi kerja yang mana lebih bagus itu kalau puas dulu, ya, karyawan itu puas dulu baru bisa bekerja atau meningkatkan kinerjanya, atau ditingkatkan atau meningkatkan kinerjanya dulu baru merasa puas. Yang mana lebih menurut pemikiran Romo Penda itu yang mana lebih bagus dalam pandangan. Subjeksi F yang bisa dipenuhi adalah kepuasan kerjanya terlebih dahulu, lalu kinerja karyawannya meningkat. Dan ada juga tipikal karyawan saya yang saya minta untuk kinerjanya dulu yang terukur, lantas saya berikan dia kepuasan kerja dengan berupa benefit motivasi baik itu secara intrinsik maupun ekstrinsik. Untuk masing-masing, kembali saya bilang tadi individual difference. Jadi untuk masing-masing karyawan memang beda kebutuhannya. Ya, saya juga masukkan di dalamnya adalah hierarki kebutuhan manusia yang Abraham Maslow punya, bahwa ada piramida kebutuhan. Jadi setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada yang dari sisi finansial yang harus terpenuhi terlebih dahulu, ada secara spiritual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Propendos. Penelitian ini kan mengangkat 10 permasalahan, kemudian dikaji baik secara teoritis maupun riset. Terdahulu juga menghasilkan 10 simpulan deduktif, atau dengan kata lain 10 hipotesis yang selanjutnya diuji, ya, diuji pada 125 responden di Hotel Gamara, ya. Ternyata hasilnya hanya 8, ya, yang sesuai atau yang terbukti. Dengan kata lain ada 2 yang tidak terbukti. Pertanyaan saya singkat, ya. Dari 2 temuan yang khas, yang spesifik ini, bagaimana menjelaskan
ke dalam manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Lihat dua tadi ini, kayak kepemimpinan terhadap kekuasaan dan kompetensi terhadap kinerja karyawan. Silakan. Memberikan hasanah bagi saya sebagai HR department yang khusus menghandle karyawan. Jadi ini akan mendapatkan manfaat karena melihat ternyata gaya kepemimpinan ini tidak berpengaruh, sehingga saya harus melakukan pemetaan ulang kembali terhadap sistem leadership yang ada di Gamara Hotel Makassar. Saya harus mengeluarkan tool psikologi untuk lebih spesifikasi, detail melihat bagaimana saya mengukur tingkat leadership untuk masing-masing level. Karena saya juga mendapatkan inspirasi dari Prof. Abdurrahman Pus bahwa nanti setelah penelitian ini saya akan lebih mendalam lagi untuk menganalisa masing-masing pimpinan untuk masing-masing level. Karena bisa jadi untuk masing-masing level ini punya gaya kepemimpinan yang berbeda dan tidak ada kebutuhan paten bahwa seorang kepemimpinan itu harus direktif, harus ini. Jadi memang tidak sesuai diberikan dengan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Terima kasih, Prof. Motivasi mulai dari motivasi klasik sampai neoklasik. Tapi jarang sekali kita membaca teori motivasi kerja. Teori motivasi kerja Islam, artinya bekerja, termotivasi bekerja dan Islam. Saya mencoba melihat membaca disertasi pada kemarin. Anda masuk pada 3 hal dari seorang manusia yang Islam. Ya, artinya ikhlas, tawadhu, khusyu, dan khusyuk. Kedua, Anda juga menulis bahwa selalu ada niat. Niat itu disertai dengan prinsip atau semua yang disediakan itu akan dibantah. Itu prinsip yang kedua Anda sebut dalam kitab disertasi Anda, memang itu semua ada rujukan atau di dalam aturan ada rujukannya. Lalu amanah. Ini kan yang paling berat itu ketika kita bekerja sampai pada level amanah. Imam mengatakan bahwa ciri-ciri orang munafik itu adalah orang yang tidak melaksanakan amanah. Karena apa dikatakan jadi kita ikhlas, kita sana dan amanah, insya Allah menjadi baik. Pasti kerja membungkus itu dalam apa yang kita sebut. Jadi kalau masuk level mereka semuanya itu menyebutkan bahasa-bahasa yang sifatnya punya katakanlah kalau masuk kebutuhan yang paling dasar, psikologis, lalu meningkatkan hubungan aman, lalu sosialistik, lalu paling terakhir adalah aktualisasi. Kalau yang paling terakhir itu adalah menjalankan, dan setelah itu tidak ada lagi yang kita sebut dengan teori motivasi neoklasik, yaitu NH, need for achievement, yaitu pencapaian diri, need for power, kebutuhan untuk berkuasa, dan need for affiliation, kebutuhan untuk bergaul. Jangan menjadi kerja itu, dan itu bisa dilakukan. Yang menarik adalah peneliti mengenai motivasi kerja Islam. Saya mau konfirmasi dulu. Sebenarnya dalam ujian promosi tidak boleh kita konfirmasi dan metodologi. Tapi saya penasaran saja, sampelnya ada Islam, respondennya Islam semua. Secara mendasar, apa yang menyebabkan Anda terinspirasi? Jangan sebut ini inspirasi promotor saya. Anda menjawab secara saintis tidak boleh common sense bahwa apa yang mendasari sampai Anda menulis motivasi kerja Islam, bukan motivasi Islam lain, motivasi kerja ada artinya
orang kerja. Lalu apa benar ketika kita bekerja dengan motivasi Islam, ikhlas, insan, lalu niat yang baik, lalu dapat pemimpin yang tidak benar? Atau kita sudah, karena kita sudah Islami, tidak perlu kompetensi? Rumahnya itu motivasi kerja, tetapi kita harus memiliki modal kompetensi dan dibimbing oleh orang lain yang punya kemampuan memikir. Oleh karena itu, saya tidak menulis kepuasan, saya tidak menulis apa saja dari kepuasan kerjanya, tapi itu adalah sesuatu yang sudah pasti terjadi. Puas aja, puas atau tidak puas. Bahwa akan menjelaskan tentang sains. Silakan kalau mau itu ada apa-apa. Saya tertarik dengan tulisan manusia. Kalau apakah ini cukup saja dan kira-kira kenapa ini nanti bagi pemenangan pada itu karena pengaruh masih kerja Islam. Bahkan dari Islam kalau mampu dia sebagai siapa? Karena kita bisa mengumpulkan teori-teori motivasi yang pernah kita, khususnya bangsa kita yang katanya Pancasila. Padahal tanya investor pabrik sepatu di Indonesia, kenapa semuanya meninggalkan Indonesia dan pindah ke Taiwan, ke Vietnam? Karena katakan susah di orang Indonesia, tidak jujur. Sengaja dia bikin setel itu kecepatan apa yang bekerja itu, sehingga sepatu itu banyak yang harus gagal produksi dan dijual murah padahal itu sebenarnya. Padahal dia bekerja Islam. Kita jadi Islami. Kalau Anda sampaikan ini, bahwa apa yang Anda tulis ini semua benar. Kalau kita menggunakan motivasi Islam dalam bekerja, insya Allah itu semuanya menjadi ibadah terutama insan, ikhlas, dan aman. Saya untuk meneliti motivasi kerja Islami. Pertama tantangan buat saya. Di lain sisi karyawan saya itu tadi bahwa dari sisi religi itu tidak semuanya tidak mayoritas Islam. Bahkan pimpinan kami adalah Nasrani, Buddha, dan tapi saya melihat ada nilai-nilai yang memang Islam itu adalah agama yang bisa untuk seluruh umat. Sehingga Nabi Muhammad pun Rasulullah SAW terkenal dengan kepemimpinannya. Nah, untuk motivasi kerja Islam ini, kenapa saya bilang motivasi kerja? Saya akan memudahkan diri saya untuk menilai, untuk mengukur nanti hasil akhir dari motivasi kerja tersebut seperti apa. Yang saya ukur dalam hal ini, employee performance, kinerja karyawan. Dan saya selalu menyampaikan ketika saya melakukan hotel product knowledge di training awal, meskipun karyawan saya bukan Islam, saya selalu menjelaskan bahwa ada nilai-nilai, yakni integritas yang harus kita pegang sebagai karyawan di Gamara Hotel Makassar. Dan saya sampaikan juga dengan ayat innamal a'malu binniyat, segala sesuatu berdasarkan niat Anda. Jadi kalau Anda niat bekerja untuk membahagiakan keluarga, insya Allah dapat. Kalau Anda niat untuk hanya mendapatkan muka di depan pimpinan, dapat, tapi berkahnya tidak ada. Sehingga ada penjelasan pendekatan persuasif yang saya lakukan pada saat memotivasi kinerja dari karyawan saya sendiri, Prof. Tetapi kan dalam Islam itu supaya kita bekerja dengan jujur, bekerja dengan ikhlas, insan, dan niat yang baik, selalu kita menganggap dalam Islam ya, bekerja itu dalam amal ibadah. Karena Tuhan sudah menetapkan semua pekerjaan yang Anda kerjakan di muka bumi ini akan Anda pertanggungjawabkan di hari kemudian. Ya kan? Itu kan yang Anda maksud. Jadi saya tadi beramai-ramai saja. Itu apa yang Anda maksud dengan motivasi kerja Islam yang diimplementasikan dalam bentuk konsep-konsep teori modern yang ada. Itu. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selesai cukup. Sebelum saya mengajukan
pertanyaan, saya ingin mengapresiasi dulu Romo Penda ini yang menurut saya luar biasa. Beliau bukan seorang akademisi namun memiliki atensi, memiliki passion untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang tinggi strata 3 ini. Nah, ada jarak tertinggi dalam jenjang pendidikan. Romo Penda yang berbahagia dan keluarga juga yang sempat hadir, saya sangat mengharapkan mungkin ada dari Hotel Gambar yang hadir. Transisi event apeksi. Oh, apeksi ya. Kami full okupansi sehingga saya juga harus mendelegasikan tugas untuk ada. Oke, baik. Nah, tentu ini hasil penelitian disertasi ini kita harapkan memberikan dampak yang signifikan terhadap Kota Gambar ya, karena di situ adalah fokus penelitian sekali. Yang pertama ingin saya tanyakan, mohon jawab dengan gamblang. Bagaimana mengimplementasikan penelitiannya ini sehingga yang namanya hotel bisa meningkatkan tingkat okupansi. Nah, Profit, yang mana profit dilihat dari peningkatan okupansi dari perhotelan itu sendiri. Nah, saya memang akan memfokuskan dengan adanya penelitian ini. Saya mengibaratkan ada satu saluran, ada pipa untuk melancarkan air tersebut sampai ke muara. Itu harus dengan kondisi pipanya dalam kondisi baik. Namun ternyata setelah saya turun meneliti, saya mendapatkan ada kebocoran pipa, baik dari sisi gaya kepemimpinan dan kompetensi, sehingga saya harus melakukan penambahan pipa untuk bagaimana nantinya kinerja karyawan saya meningkat dan memberikan pelayanan terbaik, experience terbaik kepada tamu Gambar Hotel Makassar yang tentunya akan meningkatkan repeater dan guest untuk selalu datang berkunjung karena ingin selalu bersama, ingin selalu menginap bersama keluarga di Gambar Hotel Makassar. harus dibenahi di manajemen Hotel Gambar. Ternyata saya melihat untuk masing-masing level saya lebih mendalam lagi dari leadership style-nya, karena tidak ada karyawan, tipikal karyawan yang butuh sosok pimpinan yang partisipatif. Artinya kita teamwork, kita harus bekerja bersama-sama tanpa memandang bahwa saya adalah bos kamu, kamu adalah bawahan saya. Tapi karena kita punya satu tujuan, bagaimana memberikan experience terbaik kepada tamu, maka kita harus melakukan sistem kepemimpinan secara partisipatif. Solusi apa yang Romo Penda bisa berikan untuk mengatasi problem yang ada di lokus penelitian? Solusi yang saya berikan, saya akan lebih banyak bicara secara persuasif pendekatan kepada level pimpinan. Bahwasanya setelah saya melakukan penelitian ini, karyawan-karyawan kita kebutuhannya ini loh. Gitu. Kompetensi yang dibutuhkan dari sisi kepemimpinan ini loh. Yuk, mari sama-sama kita melakukan perubahan-perubahan agar untuk memberikan tujuan dari sisi kinerja karyawan lebih baik. Karena apalah gunanya kita sebagai lead kalau tidak lead by example. Ya, tidak memimpin dengan memberikan contoh. Jadi memang saya bilang saya akan selalu bersama dengan level-level pimpinan untuk memberikan yang terbaik dalam hal kinerja. Jadi tidak untuk lebih bersifat direktif, tidak hanya sekedar tunjuk-tunjuk, tapi lebih partisipatif, lebih ikut dengan teamwork itu sendiri. Suma Pasir sebagai seorang ilmuwan yang memiliki prestasi yang tentunya ini ditandai dengan beberapa kali dia tentunya juga berhasil mempertahankan apa dia dan ini tidak benar karena yang menghadapi itu malah besar dan yang masih ada alhamdulillah sampai sekarang ini dia masih tetap bisa bertahan dan mempertahankan apa yang ditulis dalam disertasinya. Saya tidak sebagai promotor tidak bertanya, cuma ingin pesan bahwa topik yang terpilih
dalam kajian disertasi ini sesungguhnya sangat menarik karena ada sesuatu yang luar biasa dibanding dengan disertasi yang lain, yaitu ada mengangkat motivasi kerja Islam. Saya yakin bahwa dalam mengimplementasikan hasil penelitian seperti ini bukan hanya motivasi kerja yang Islami, tapi semua variabelnya itu bisa menimbulkan Islamisasinya, termasuk kepemimpinan, kompetisi, maupun bagaimana orang Muslim itu bisa mencapai tingkat kekuasaan. Dan ini saya berharap kepada saudara sebagai pimpinan dan pemerintah untuk sekaligus menunjukkan, memberikan keteladanan kepada orang-orang yang di kamar itu, walaupun tidak semuanya Muslim, tapi Anda harus tampil sebagai mantan sumber daya, apalagi sebagai pimpinan yang memang memiliki karakter yang Islam. Tadi saya mendengar dari beberapa ayat-ayat yang Anda baca sebagai bentuk dari penguatan dari beberapa teori yang Anda gunakan itu, tentunya Anda memang memiliki kemampuan dalam penguasaan antara Muslim dan Muslim. Karena itu selalu tampilkan dirimu di mana saja berada, terus sebagai sosok sumber daya memiliki karakter Islam. Dan saya kira dari saya cukup sampai di situ. Mudah-mudahan prestasinya ke depan setelah mencapai gelar doktor ini akan semakin maju, semakin meningkat dan semakin menjadi manusia yang khairitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah sebuah bulan yang saya hormati Bapak Presiden Profesor Dr. Haji Sudirman Rahman, Sarjana Hukum, Magister Hukum, sekaligus tempat dalam sarjana, yang saya hormati promotor, teman-teman baik pemimpin, dan saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Gurman. Nanti saya jadi dan selamat ya Bapak Haji Muhammad Muhammad. Apa yang disampaikan oleh para pemukti jawaban sangat luar biasa sampai pipa bocor Yang lebih mudah mengingat ke Jepang, wah, ya. Pertanyaan saya, kami bukan dari ke problem, saya tanya ke promotor. Ini pimpinannya apakah yang punya perusahaan? Pimpinannya, doktrinnya, bukan Prof. Jadi tentang profesionalisme tidak terlangsung. Owner ini mempekerjakan satu orang general manager. Istilahnya general manager, ownernya tidak ada di sini. Ownernya tidak ada di Saya tanyakan, kenapa dia tidak sih? Setelah ini memang arahnya memang sudah
belum bertanya kepada apa-apa semua balik. Iya, dan mubalik saya ini luar biasa tadi. Harus menempatkan Islam Islami, angkat 3 dimensi yang disampaikan Islami sangat luar biasa. Ini mentumbangkan teori lama itu, teori Maslow maksudnya semua itu. Kalau tidak hal itu diangkat. Ya, saya hormati bersama tadi Pak Buan dan Kang Adi, keluarga juga saya lihat luar biasa. Pak semuanya luar biasa. Artinya ujian ini berkualitas dan juga saudara pengumum juga berkualitas. Dan kita sebagai promotor bangga sekali. Semua jawaban tadi disingkat habis, luar biasa. Dan saya pikir yang hebat ini ibunya yang hebat. Iya, ada bukan ibunya yang hebat. Kita ini berhasil begini karena ibunya. Karena ibu yang buat kita berhasil luar biasa. Makin saya dengar ibunya, ini ya, orang guru kan. Saya lihat SD luar biasa, bisa melahirkan seorang dokter. Luar biasa, Masya Allah. Luar biasa banget sekali. Saya memang sengaja pada ujian hasil, saya sudah sarankan ya, tambahkan itu ayat-ayat yang terkait yang tertulis. Memang kalau bicara Islami harus ada ilmu kita. Dan alhamdulillah semua sudah dikapi, alhamdulillah. Saya pikir kami dari tim promotor ucapkan terima kasih dan bangga sekali. Jadi hari ini sangat memuaskan. Terima kasih dan saya kembalikan ke sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita dapat sama bahwa penyandra telah mengajukan sanggahan kepada seorang Fedos dan untuk memberi kesempatan kepada tim penguji para penyangga menetapkan hasil ujian. Maka sidang ujian promosi doktor saya proses selama kurang lebih 10 menit. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, skor sidang saya cabut dan sidang ujian promosi doktor dibuka kembali. Musyawarah panitia penguji ujian promosi doktor ilmu manajemen dengan ketua sidang promosi doktor maka mahasiswa 01 tim 27 2020 program studi doktor ilmu manajemen keminatan manajemen sumber daya manusia ujian atau cum laude.
Dan mulai saat ini, saudara dinyatakan berhak menyandang gelar akademik doktor yang disingkat dengan DR. Tepuk tangan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, Bapak Prof. Dr. Haji Sufirman Rahman SHMH, yang telah memberikan kesempatan dan memfasilitasi kebutuhan akademik Ananda untuk belajar sungguh-sungguh, sehingga pada akhirnya upaya belajar pada program ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar, Bapak Profesor Dr. Haji Basri Moding SE MSI, yang telah memberikan kesempatan kepada Anda untuk mengikuti pendidikan program Doktor Ilmu Manajemen pada program Pasca Sarjana UMI Makassar. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Prof. Dr. Haji Salim Basalama SE MSI, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Gani SE MSI, Bapak Profesor Dr. Haji Syahril Maloni SE MSI, masing-masing bertindak selaku promotor dan co-promotor yang atas kecerdasan, keluasan, wawasan yang kritis, kearifan beliau selalu memberikan waktu untuk berdiskusi bersama Ananda agar senantiasa belajar dan bertindak hati-hati dalam menyelesaikan studi, serta memberikan semangat bagaimana mengatur antara karir dan penyelesaian studi. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen sekaligus tim pemudi saya, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Rahman SE MSI, yang telah banyak melayani dan mengarahkan Ananda mulai dari sejak penerimaan hingga selesai program dokter ini dengan tulus dan ikhlas. Kedisiplinan beliau yang begitu tinggi dan kearifan dalam melayani dan mengarahkan tentang apa yang harus Ananda lakukan dalam menyelesaikan program doktor. Yang tercinta dan yang tercantik hari ini, Ibu Profesor Dr. Hajar Masdar SE MSI dan Bapak Dr. Haji Amir Mahmud SMSI selaku tim pemudi saya. Beliau banyak memberikan bimbingan dan masukan yang sangat kritis dalam penyelesaian disertasi ini, serta para dosen yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu, yang tentunya banyak memotivasi, mendorong dalam menyelesaikan studi ini. Dan hari ini, alhamdulillah, bangga bersama penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Abdul Rahman Kadil dan penguji lintas disiplin ilmu Bapak Dr. Haji Andi Muhammad Mutasa, Magister Kesehatan. Terima kasih waktunya Bapak untuk membersamai sidang terbuka Ananda. It is not easy to be at this point. Tidak mudah untuk berada di posisi ini. Very kindness of difficulties. Begitu banyak kesulitan. Sadness being true. Kesedihan pun saya lalui. Maybe people see I'm happy and I am all there. Orang-orang mungkin melihat saya bahagia, orang-orang melihat saya serba ada, berkecukupan. But
Did they know what I process? Apakah mereka tahu proses yang saya lalui? But did they know if I have been in the lowest position? Apakah mereka tahu saya pernah berada di pada posisi yang paling terpuruk? But I believe, saya percaya, what I have been done now, apa yang saya miliki hari ini, is the result of my parents' doa. Satu lagi doa ibu bapak saya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa berdiri di sini karena doa orang tua saya. Rasanya baru kemarin saya menginjakkan kaki di pasca sarjana, menghirup udara segar karena kami ini adalah angkatan pandemi COVID-19 yang mana pembelajaran kami lebih banyak online dibandingkan offline. Renyah tawa teman-teman, ketawa teman-teman saya masih terdengar sampai sekarang. Kami saling mendukung Dokter Ilmu Manajemen Angkatan 27 ini untuk sama-sama menempuh pendidikan tertinggi, sama-sama membuat bangga masing-masing orang tua kami di rumah. Dan tim pasca sarjana bagus. Ada Pak Arif, ada Ibu Narni yang selalu support Anda dalam penyelesaian studi ini. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian dalam proses penyelesaian studi ini, dan saya sangat berbangga bisa berada di depan kebanggaan saya, Bapak Ibu Profesor, dan mudah-mudahan saya juga bisa menjadi profesor di masa yang akan datang. Sekian dari saya, Prof. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa barik alaihi. Yang saya hormati majelis penguji, di promotor, dan terus kepada penguji eksternal dan penguji lintas disiplin ilmu, saudara Pernapendus yang kini telah menjelma menjadi Dr. Mustika Kusuma Basir, SSPI MMCARN. Bapak Ibu hadir hadirat, baru saja beberapa menit yang lalu Ketua Sidang Profesor Dr. Pak Nusida berkata bahwa Dr. Mustika Kusuma Basir telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian proses akademik pada program doktor ilmu manajemen. Saya kira ini adalah merupakan sebuah prestasi, sebuah capaian yang luar biasa dalam perjalanan hidup saudari Dr. Mustika Kusuma Basir. Dan tentu capaian ini, prestasi ini dicapai ya dengan tidak semudah kembali terletak. Jadi ya, tidak mudah menjadi seorang dokter, seorang Pernapendus duduk di podium sana, karena pasti dengan suatu proses yang panjang dan melelahkan, penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan malam. Nah, pengorbanan itu ya mungkin pengorbanan yang sifatnya materi itu bisa dihitung, tapi seorang dokter itu dalam prosesnya itu justru pengorbanan yang sifatnya immateri itu yang memang sekaligus membentuk kita. Kenapa? Seorang yang berkualifikasi dokter itu adalah seorang ilmuwan, ya. Karena memang
doktor adalah merupakan kualifikasi pendidikan tertinggi, S3 ya. Dan tadi saya sudah katakan tidak semua orang bisa berdiri di sini, dan begitu orang berdiri sebagai propetus dan menjadi doktor, ya kalau kita bandingkan dengan populasi penduduk Indonesia yang saat ini sudah 267 sekian juta ya, penduduk Indonesia, maka penduduk Indonesia tidak sampai 0,002% yang kualifikasi pendidikannya itu setingkat doktor. Ya, jadi Saudara Dr. Mustika Kusuma Bashir ini adalah merupakan manusia langka. Pemerintah bahkan dunia, jangankan manusia langka, binatang langka pun itu dilindungi. Jadi Dr. Mustika Kusuma Bashir ini ya harus dilindungi. Saya sekali tadi setelah saya baca kurikulum PT-nya, ya saya yakin bahwa Dr. Mustika Kusuma ini akan dilindungi oleh Allah SWT. Dan ya tadi meskipun tidak secara tersurat, tetapi secara tersirat bahwa proses akademik doktor ilmu manajemen ini dilewati dengan penuh dengan rintangan, ya. Dan dari situ Anda menunjukkan bahwa Anda adalah seorang wanita pejuang. Ya. Saya teringat dengan seorang pejuang dari Aceh, ya, namanya Cuk Nyadie. Ini bukan karena istri saya orang Aceh. Ya, saya melihat itu kegigihannya. Bahkan dia ya terpisah dan berpisah dengan orang yang dia sayangi demi cita-cita bagaimana agar suatu hari ya menikmati alam kemerdekaan. Nah, dia tidak dimati tetapi diteruskan oleh para generasi berikutnya. Tentu apa yang kita capai pada hari ini ya sebagai seorang yang telah berprofesi doktor, tapi diakui bahwa banyak yang beruntung. Ya, kedua orang tua, saudara-saudara, adik, ya staf masa sarjana dan teman Armin, saya dengar nama Agus, ya tidak disebut nama direktur. Oh sudah ya. Ya memang pertama saya ketemu di ruangan ini, saya tidak belum pernah ketemu di ruang yang lain ya. Ya gitu deh. Atau ya selama ini interaksi saya pimpinan dengan mahasiswa itu lebih banyak dengan online ya. Dan tadi itu secara tulus Anda mengakui bahwa banyak orang yang berkontribusi atas capaian Anda. Dan saya kira itulah ya sikap seorang ilmuwan yang senantiasa bersikap tawadhu, rendah diri terhadap capaian-capaian yang telah diraih. Nah, Anda sudah menunjukkan tadi. Oleh karena itu, ya kalau selama ini memang saudara ditempa, saudara dibentuk dengan berbagai tahapan proses ujian, dan saudara hadapi, saudara ikuti dengan persiapan-persiapan yang baik, persiapan-persiapan yang matang.
Padahal sebetulnya rangkaian ujian yang saudara lewati selama ini, Anda hanya mengikuti menghadapi ujian-ujian kecil. Termasuk ujian promosi dokter pada hari ini adalah ujian kecil. Ketika Anda dikukuhkan menjadi seorang dokter, dan itu berarti bahwa Anda tidak lagi menjadi seorang mahasiswa, tetapi Anda adalah menjadi seorang alumni. Maka ketika Anda menjadi seorang alumni, Anda berada di tengah-tengah lingkungan kerja Anda berada di tengah-tengah masyarakat, maka yang akan menguji saudara tidak lagi 10 orang seperti sekarang ini, hanya 10 orang. Waktu ujian tutup hanya 7 orang, seminar hasil hanya 7 orang, proposal hanya 7 orang, triliun hanya 5 orang. Tetapi yang akan menguji saudara itu adalah pengujian jumlahnya tidak terbatas. Ya, mungkin 10, mungkin 20, atau mungkin tidak terhingga. Oleh karena itu, mulai hari ini saudara harus lebih mempersiapkan diri lagi menghadapi ujian yang lebih besar. Dan tentu mewakili pimpinan UMI dan pimpinan Persarjana menyampaikan selamat kepada Anda, kepada Dr. Mustika Kusuma Basir, selamat kepada keluarga Anda, selamat kepada orang-orang yang Anda cintai, dan tentu lebih khusus selamat kepada Gambara Hotel yang telah memiliki seorang sumber daya manusia yang begitu hebat. Jadi katakan bahwa Anda capai gelar dokter ini karena Anda didukung oleh seorang ibu yang hebat. Tapi saya katakan, saudara bisa dokter hari ini karena Anda dibimbing oleh tim promotor yang hebat. Ada Profesor Salibah Selama yang saya tahu sekali, dia seorang ilmuwan, ya, dia betul-betul ilmuwan. Tentu selama ini meskipun dalam kondisi kesehatannya kadang-kadang ya, tidak begitu mendukung, tapi tidak pernah menutup pintu untuk mahasiswa. Ya, dan itu luar biasa. Ya, demikian juga kepada tim promotor yang lain. Ada Profesor Ahmad Jani dan Profesor Syarif Malongi yang merupakan tim yang soalnya tidak gampang mencetak dokter dalam usia studi tidak lebih dari 3 tahun, ya. Lalu kemudian indeks prestasi hampir 3,99. Oh, ini luar biasa. Hampir summa cum laude. Andaikan IP-nya 4,0, summa cum laude, ya, tetapi ya kira dalam ya summa cum laude itu ya langka sekali ada. Cum laude saja, ditambah lagi dengan disertasi Anda berhasil mempublikasi pada jurnal internasional yang bereputasi. Jadi ya betul-betul hebat, didukung oleh orang tua, keluarga yang hebat, ya, kemudian tim promotor yang hebat, tentu didukung juga oleh tim penguji yang hebat. Dan saya kira tentu dengan direktur Pasar Sarjana yang hebat pula. Ya, ini saya berkata. Iya, dan atas semuanya, ya, atas partisipasi kita semua, atas kehadiran kita, baik sebagai peserta maupun sebagai tim penguji dan kerabat kerja panitia, semoga semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang terbuka ujian profesi doktor Universitas Muslim Indonesia
dengan resmi saya tutup. The beat take you up, feel the love as it's running through your blood. When we touch, turn it up.